Mbak, Gimana, kamu ngapain sih dari tadi gitu-gitu terus? Kamu tahu gak sih gayaku begini tuh sebenarnya perutku tuh nggak enak. Astaga, aku pikir kamu mau makan, bukan ya? Kayaknya aku tuh tak pikir-pikir ini udah hari keberapa sih? Ini hari keberapa ya? Ke-6. Udah kemana aja 5. lebaran? Ya kita kan silaturahim, kamu kok gitu sih nggak Loh, silaturahim sama aku ya saudara-saudara? ikut, tapi maksudnya di luar yang Oh kebiasaan. Mbak iya, Irina udah kemana? ketemu teman-teman dong, teman-teman kerja, teman-teman kuliah, Nggak ke mall ya, penuh. Aku sih bukan anak mall Oh ya, gitu maaf ya. Kasian ya. Aku mah hiburannya yang begitu-begitu deh. Kamu kali ya anak Tapi mall. kalau minggu-minggu ini aku nggak mau deh, penuh Mbak. Mana-mana penuh, tapi- makan ngantri, ya toh. Nah, kalau aku kan- sih nggak usah antri-antrian, cukup Karena- ketok-ketok pintu, terus nanti Minta dari rumah jatah. ke rumah kan disuguhin tuh. Tadi Udah. kenapa katanya? Gak tahu ya, kenapa ya abis lebaran itu apa aku kebanyakan makan ya? Begah. Kayak begah gitu. Oh, alah, Kayak yang nggak enak. ada. Jadi kayak dia makan kalau begini enak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya ampun, 2 tamu kita kedatangan ya. Daripada ngomong-ngomong konsultasi nih caranya. Monggo Dok, duduk. Pas banget ya kalau Silahkan. begitu, ya Allah. Alhamdulillah. Aduh, selamat lebaran ya. Selamat berlebaran ya, Mas Mbak ya. Sama-sama, maaf lahir batin Betul. juga. Iya, Yang maaf. banyak salah kamu ya. Kalau aku Aku lah, dengan kondisi Jangan yang banyak-banyakan pemirsa dong. yang mungkin tahu ya, yang ada. sama ya. Jadi kita harus Betul. kembali di hari yang fitrah ini kita bisa kembali merasakan untuk saling apa ya, Betul. saling Saling menerima, menerima. saling apa, memaafkan. Saling menjaga supaya berat badannya tetap sama. Ya Allah. Ya, aduh, ngomong dari pikirannya. kemarin Aku tuh kayak seneng gitu. loh kalau lebaran tuh. Silaturahim itu bolak-balik duduknya udah mulai gini-gini gitu. Terus nanti nunggu komentar dari orang-orang. Kamu sekarang langsingan ya? Langsung dia seneng Langsung banget. pede banget toh. Waduh. PD-nya tuh 100% lebih lah pokoknya ya. Nah, kebetulan 100% udah ada lebih. Dokter Zanuar, Dokter Eta. Gimana kalau kita mulai saja Oke, ya kalau gitu ya. baiklah. Baiklah. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Nimo Wirya Dimaja. Dan saya Rina Kusulita. Kita berjumpa lagi dalam acara yang penuh dengan informasi dan juga Solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Ya baik, kita ketemu lagi di Dokter Menyapa. Iya, dan dan- kebetulan ini di edisi masih suasana Lebaran. Betul, Ya. jadi edisi spesial dan kami berdua dan juga Dokter Eta dan dengan Dokter Zan dan seluruh kru Dokter Menyapa Adi TV juga ingin mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita sapa dulu deh. Yuk. Iya boleh. Assalamualaikum Dokter Januar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dokter Eta. Waalaikumsalam. Sehat Udah ya? kemana aja nih? Sehat dong pastinya ya. Kalau aku sih agak kurang sehat. Nah ini Oh. dia. Kenapa nih? tiba? Nggak tahu kenapa ya habis Lebaran itu entah kebanyakan makan atau kebanyakan makan santan, berasa kayak begah gitu. Kayak nafasnya tuh setengah-setengah gitu kan. Bisa kalau Iya. nafas kan full. Coba kamu tarik nafas. Tapi nggak Bunyi kayak ya? gitu. Jangan lupa dihembuskan juga ya. Ini tarik nafas terus. Agak nggak enak gitu aja. Jadi kayak rasanya tuh pengen Penuh nungging gitu ya. pengen nungging gitu. Tapi ya tetap aja sih makan soalnya kan katanya kalau disuguhin makan kan nggak boleh nolak ya. Ya. Iya. Jadi kita mau bicara tentang apa nih dok? Tapi sebentar ya, Apa aku tuh? nyuguhin minum dulu ya. Ya, bentar. Wah, terima kasih banyak. Makasih banyak, Mbak. Bentar. Hari ini kita kalau mau ngomong-ngomong nih, sebaiknya kita ngambil topik apa nih yang enak? Nah, sesuai sama keluhannya Mbak Irina tadi nih, karena kan kita lagi di suasana lebaran. Betul. Mungkin menarik ya kalau kita bahas tentang gimana sih caranya tetap sehat di suasana lebaran. Gimana? Nah, Setuju, tetap setuju. sehat Setuju, ya. di pasca Pasca lebaran. Lebaran. Ya. Iya, karena ternyata banyak juga loh mas pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti Mbak Irina ini, datang dengan mungkin keluhannya perutnya nyeri ya dok ya. Betul. Dan rasa penuh gitu ya Betul. dok ya. Ya itu kan Mbak Irina bilang begah. Iya, kalau Iya, orang Jawa bilang begah penuh sesek gitu. Iya. Wah terima kasih Mbak Ya, Irina. maaf ya dok. Iya, makasih banyak, Mbak. Ini air ini buatan ramuan dari orang tua kita ya. Masya Air Allah. tajin gitu ya. Biar cepat gede, langsung gede mulu ya rasanya. Gimana tuh? Lagi ini. Siap. Itulah pokoknya kan warnanya kan Turun. bagus. Jadi dok, kalau keluhan yang biasa diterima para dokter ini kalau pasca lebaran apa sih biasanya?
Banyak nih Mas Nimo, biasanya paling sering keluhan di bagian perut tadi ya. Nah. Biasanya datang dengan kondisi macam-macam ya. Ada yang kerasa nyeri perutnya, ada yang mual, ada yang mungkin begah, penuh, sesek. Nah seperti itu. Biasanya itu terkait dengan kondisi asam lambung yang meningkat. Ya. Karena kan memang ada perbedaan kondisi ya. Kita berpuasa selama 30 hari dengan jam makan dan jam sahur, jam buka. Kemudian tiba-tiba nih di hari Lebaran kita bisa Aji makan. mumpung ya dok. Ngomong ya. Tapi nggak balas Makan. dendam kan dia. Iya, nah takutnya kayak Oh, gitu iya. dong. Takutnya disuguhin semua makanannya. Kebanyakan kalau orang Indonesia kan bersantan, pedes ya kan. Ya enak sih emang gitu ya. Betul. Tapi kita kalap nih, akhirnya makannya terlalu banyak gitu. Biasanya paling sering itu ya dok. Iya. Apalagi nih dok. Dokter Sekarang apa yang bisa? Tadi Mbak Ines sebutkan bahwa kan disuguh ya Mbak ya, nggak enak kalau nggak dimakan kan Iya. ya. Kita kan orang PKO ya. Iya. Kasih suguhan ya wajib dimakan. Iya. Kadang juga disertai pusing juga sih dok ya. Betul, Ada yang betul, pusing betul. geliang, ada yang cekot-cekot atau bahkan yang pusing puter gitu. Kemudian kalau terlalu pedes kan bisa juga diare, kadang ada keluhan itu juga gitu. Ya selama sejauh ini baru ngerasa kayak begah gitu aja, kayak Begah sesek ya, gitu, Mbak, kayak ulu hati itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Iya. Terus ya pengen nungging gitu. Cuman memang belum minum obat sih. Cuman itu emang harus berhenti makan atau gimana dok? Nah jangan. Kalau nggak berhenti makan nanti nggak dapat Makan. kalori sama sekali. Diatur aja. Apa Mungkin puasa ya, lagi Dok, aja ya. ya? Kayaknya bukan puasa deh. Masih Sawah. sawah. Kita Iya. belum sawalan ya puasa sawah ya. Belum puasa sawah. Nah ini penting untuk membahas tentang tips cara mengatur makan yang Gimana baik tuh, gimana, dan benar gimana? ya. Memang kalau ketika Lebaran ini kan banyak makanan yang disuguhkan, tapi perlu dari diri kita untuk bisa mengontrol Ya. dengan baik. Kita butuh apa ya, mindset, kesadaran bahwa makan itu jangan sampai jadi suatu hal yang berlebihan. Karena pasti sesuatu yang berlebihan itu nggak akan pernah baik. Betul. Nah Betul. itu yang pertama mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa misalnya nih disuguhkan makanan manis gitu ya, minumannya juga manis, mungkin es Oh, buah, iya. es teler macam-macam ya. Nah, kita juga harus bisa mengontrol makanan manisnya jangan sampai terlalu banyak, itu yang pertama. Kemudian dari makanan yang bersantan juga ya, kan ada opor biasanya, ada rendang. Oh jadi lapar nih kita bahas nih. betul. Sambal goreng Iya, ati. iya. Itu juga perlu kita tanamkan dalam mindset, ini jangan sampai terlalu banyak. Biasanya kalau saya sih, karena kita mungkin ada banyak rumah nih yang akan dikunjungi dalam sehari, mungkin di satu rumah itu kita ambilnya piringnya yang kecil-kecil aja. Jadi Icip kita apa aja gitu ya, icip-icip Dok, ya? aja Icip gitu. ya. Tapi kalau aku sih jujur aja ya, piringnya kecil, icip-icip. Tapi Isinya banyak kalau aku. berkali-kali. Oh iya mau nambah ya mbak. Bolak-balik gitu. Berkali-kali gitu kan. Dikumpulin satu Nah, piring juga. kalau Mbak Iya. Erina bolak-balik gak kerasa badannya segini aja. Nah, Iya. saya bolak-balik bisa 2 kali lipat. Jadi kamu Iya. akan menolak. Ya, Ayo. seenggak juga Iya, sih. nggak boleh nolak tapi Iya. dok ya. Iya. Tapi benar sih kata dokter Eta tadi bahwa kita harus bisa mengatur strategi untuk makan, pola makan. Itu yang kadang-kadang kita perlu rem di situ ya. Betul. Iya Nah, kan? gimana dok, Januar? Dokter. Jadi kita biasanya ini ya dok, memperkirakan kalori ya dok ya. Iya. Oh, Jadi kan ngitung kita kan kalori. iya. Ya jadi- Allah, dihitung loh mbak. Berapa kalori? Jadi mungkin berapa kalau ngitung kalori detail gitu. kan susah ya. Jadi Iya, kita terus perkiraan gimana? aja Oh, sih gitu. gimana Jadi perkiraannya tuh, misalnya Dok? orang dewasa itu kebutuhannya misalnya 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari misalnya. Nah, kita misalnya makan rendang atau opor itu sekali makan itu mungkin 300 sampai 500 mbak. Itu satu kali makan ya. Belum kalau ditambah kalorinya. ketupatnya, Iya, kalau iya, ditambah iya. nasinya. Kerupuknya wajib. Nanti sambal goreng atinya ada kentangnya Iya, juga betul. gitu. Terus Jadi jadi kalau gimana? itu ya mungkin Sendok porsinya aja yang sesendok gitu, sedikit Dok? aja. Iya. Porsinya tuh, Iya. lagi-lagi porsi. Mungkin yang Aduh, icip-icip nggak aja kenyang tapi ya, nggak Mbak. usah Berarti gini aja dibolak-balik. gini, ntar lebaran tahun depan kita mulai masaknya minimalis. Aduh, nunggu tahun Banyakin depan sayurnya ya. berarti ya. Loh ya kan minimalis ya, jadi kalau ada tamu itu ntar dikira pelit lagi ya. Ha-ha. Itu tuan rumah gimana sih? Pelit banget nungguin cuma sendok-sendok Oh, gitu ya. gitu. Kan bingung ya. Mungkin kalau kita yang sebagai tamunya ya, kita perlu makannya yang jadi tetap menghormati yang menyajikan gitu, tapi mungkin kita porsinya sedikit-sedikit aja. Iya, gitu. gitu aja, Mbak. Gitu ya. Ternyata. Nah, kalau mengerem rasa keinginan, pengen kalap gitu dok, baiknya gimana ya? Nah itu tadi balik lagi ke mindset kita. Jadi jangan sampai kita menjadikan ajang Lebaran itu sebagai suatu ajang Balas dendam. balas dendam. Dendam, Karena ya. kemarin 30 hari nggak bisa Betul. puasa Gitu ya. nih gitu kan. Terus tiba-tiba di hari ini langsung balas dendam. Nanti akibatnya kita
ya itu tadi nyeri perut mulai muncul. Karena kita dalam sehari kemarin makannya cuma sahur sama buka, sekarang 3-4 kali iya, ya. bahkan 6 kali 6 mungkin kali, bisa ya betul. gitu Pada kan. tamu kan penuh keliling dong. Nemenin makan Iya. gitu kan. Iya, Ada tamu benar. nemenin makan lagi Iya. kan. Masa tuan rumah gak ikut makan? Oh iya saya temenin Oh gitu. gitu. Giliran siang ngantuk tidur. Kalau gitu makan Iya, lagi. ya, Kalau harus- tidur makan lagi. Kapan olahraganya Olahraga. dong? Nah, Iya, itu itu juga dia. penting. Oh, iya, Betul, iya. betul. Karena benar tadi yang disampaikan Dokter Zan, kita harus menghitung kalori yang masuk dan keluar. Ya. Kalau kita makan terus, tapi kegiatan kita nih hanya tidur mungkin ya, atau Ya. duduk-duduk aja nggak ada olahraga, ya berarti kan numpuk di dalam kan. Betul. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ngerasa udah makan banyak, mungkin diimbangi sama olahraga aja Iya. atau aktivitas fisik yang lainnya yang kira-kira bisa membakar kalorinya gitu. Betul. Agar kalori yang masuk seimbang dengan kalori yang keluar. Oke, itu kan masalah makanan pokok ya. Iya. Tapi kita juga punya makanan pendamping nih, kayak camilan ya, Mbak, ya. kayak agar-agar puding. Betul. Itu gimana dong? Suguhan-suguhan yang manis semua. Dan kayaknya wajib ya itu ada di Betul. acara lebaran ya. Betul. Kalau sebutir 2 butir sih nggak masalah ya Dok ya. Iya. Cuman kalau Sebutir 2 butir kali berapa Nah, rumah? iya makanya. Ya Kalau kan? Satu sebutir rumah cuma 1 kali, biji iya. gitu. Karena ketika sebutir itu mengandung tepung atau ada kejunya, ada bahan pemanisnya kan kalorinya juga semakin banyak. Kalau kita hitung mungkin sudah kayak makan sekali makan istilahnya kalorinya. Iya, betul Jadi betul banget. ketika kita ngemil banyak ya berarti nanti nggak usah makan yang besar lagi kayak gitu, atau makan biasanya cukup 1 kali. Tapi gini Dok, mau nanya juga ya, ada saudara kita tuh ya yang dia kolesterol tinggi, terus Iya. tensi gitu kan. Tapi dia percaya diri aja, pokoknya selama ada obat, jadi abis makan Oh iya, betul. terus minum Iya, suplemen. iya. Dia tuh Abis sanggup makan, obat suplemen, tuh. gitu. Iya. Jadi itu gimana ya pola kayak begitu? Apa memang harus begitu atau gimana sebenarnya? Oke, sebenarnya pada kasus-kasus yang memang dia sudah punya diabetes misalnya ya, atau tensi tinggi, hipertensi, atau kolesterol tinggi, sebenarnya balik lagi bahwa first line-nya atau terapi pertamanya itu bukan obat, tapi modifikasi gaya hidup, termasuk pola makan. Oh, modifikasi gaya hidup. Termasuk tuh. pola makan, itu justru obat pertamanya, Oh, Ya. obat tanda kutip ya. iya. Karena kalau kita hanya ditunjang dengan obat-obatan yang masuk, tapi pola makannya tidak berubah, itu sama saja. Gitu. Jadi obat ini memang bisa menurunkan, misalnya menurunkan kadar gula, menurunkan tensi, menurunkan kolesterol. Tapi kalau pola makannya tidak diubah menjadi sesuatu yang sehat, ya percuma. Jadi makanya justru first line-nya, garis pertamanya adalah mengubah pola makannya dulu. Baru nanti yang kedua, ketiga, dan seterusnya ada apa lagi, termasuk di situ obat yang membantu untuk menurunkan kadar gula atau tensinya gitu. Mbak, kalau lebaran tuh jarang nemuin sayur ya? Nggak ada tuh Sayurnya menunya sayur Dok. kentang ya? Nah itu dia gimana Dok? Tempat dokter ada nggak menu sayur di lebaran? Tapi kita Saya sih ada ingat nggak? Kita nungguin pernah, pecel, kan? pernah berkunjung ke sebuah rumah Nggak waktu laku itu. Bukan, ada bakso kawi. Itu ada sawinya. Ya tapi kan Cuma satu sedikit dibanding ya. Perbandingannya antara satu mangkok. Tuh. Kawinnya lebih banyak ya. Iya. Mungkin tadi nyambung Dokter Eta, jadi mungkin juga penting olahraga juga ya Dok Iya. ya. Ya, Jadi itu. kalau olahraga itu bantu untuk mengontrol gula kita. Kita sarankan minimal 30 menit per hari. Padahal 30 menit Dan ya, seminggu tapi itu wapot ya. 5 kali lah gitu dalam seminggu itu. Jadi mungkin yang 2 hari itu buat istirahat, tapi kemudian yang 5 hari aktif itu minimal ada olahraga 30 menit per harinya itu. Apakah mau lari, mau jalan, Iya monggo ya. berenang. Iya. Apakah hanya hayalan gitu ya? Berarti Itu dalam kan mimpi dirimu. gitu ya. Aku banget. Hayal. Pokoknya salahkan diriku untuk yang aneh-aneh Ya, nih. habis itu kan kita minta maaf lagi. Itu untuk memulai itu harus punya tekad yang sampai sekarang masih jadi angan-angan. Itu susahnya di situ. Iya. Terus apalagi ya kalau yang sering di masalah-masalah yang muncul di ketika pasca lebaran itu? Tadi betul sih yang disampaikan Mbak Erina ya, dan Mas Nimo ya. Jarang ada sayur. Biasanya kan kebanyakan makanan Itu tadi bersantan. Dokter Jan bilang ada itu, ada pecel. Ada yang pecel, sih Pecel, sebetulnya, mungkin iya. di Tapi beberapa nggak laku. daerah. Iya sih, Iya. memang kadang iya sih peminatnya sedikit ya. Peminatnya Mas, ya. sedikit. Sama buah kali ya Dok? Tapi Ya. tapi sayur karena buah. nggak ada pecel tuh aku tahu tukang sayur lagi lebaran semua. Oh gitu Oh, ya. gitu ada ya. jual sayurannya Jadi ya. sayurnya juga susah didapetin. Tuh. Ya udah kalau gitu jeda Langka. dulu aja ya. Kita Oh, jeda iya. dulu Oke, sebentar. iya. Nanti habis itu kita Baik. kembali lagi. Dan untuk Anda pemirsa pastinya suasana bahagia dan gembira tengah Anda rasakan bersama anggota keluarga. Tapi pastikan kita juga harus mendapatkan kondisi yang sehat, bugar dan tetap energik. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa.